Sabtu tanggal 6 Mei tahun 2023, Universitas Katolik Musi Caritas UKMC kembali melaksanakan wisuda secara penuh dengan menghadirkan wisudawan dan 2 pendamping untuk mengikuti pelaksanaan wisuda bertempat Saverius Centrum Studiorum XCS di Jalan Bangau Palembang, di mana pada pelaksanaan wisuda sebelumnya, wisuda ke-15 tanggal 29 Oktober tahun 2022, harus dilaksanakan dalam suasana terbatas karena adanya COVID-19. Pada pelaksanaan wisuda ke-16 kali ini, kebahagiaan orang tua, keluarga dan wisudawan terpancar bahagia karena dapat menghadiri dan mengikuti secara langsung. Kali ini menapaki usia ke-8 tahun sejak berdirinya UKMC melalui SK Mendikbud nomor 573/E/0/2014 yang sebelumnya berasal dari SPK Stikes Perdaki, STT Musi dan STIE Musi. Tahun 2023 ini UKMC akan melaksanakan wisuda ke-16 dapat meluluskan kembali angkatan mahasiswa yang siap berjuang di dunia kerja dan membangun masyarakat sebanyak 242 wisudawan. Usia yang masih sangat muda. Namun dalam kemudaannya, UKMC bertekad kuat untuk terus bertumbuh, melangkah maju mewujudkan cita-cita luhur untuk mendampingi dan mendidik generasi muda berkembang menjadi pribadi yang unggul dan terampil sesuai dengan kompetensi bidang ilmunya yang dilandasi oleh nilai-nilai moral. UKMC mempunyai mimpi untuk mewujudkan diri menjadi perguruan tinggi yang unggul di Sumatera Selatan. Tentu mimpi itu membutuhkan kerja keras, ketekunan, komitmen, keterlibatan dan juga kolaborasi dengan banyak pihak yang punya perhatian untuk membangun manusia, masyarakat, bangsa dan negara melalui pendidikan bagi generasi muda penerus bangsa. Universitas Katolik Musi Caritas UKMC, yang memiliki visi membangun reputasi Universitas Katolik Musi Caritas menuju perguruan tinggi swasta unggul 2045. Menyelenggarakan pendidikan yang unggul berdasarkan nilai-nilai spiritualitas Veritas et Scientia Nobis Lumen yang tertuang dalam slogan bermartabat, unggul, cinta kasih. Pada wisuda ke-16 tahun ini berasal dari Prodi Akuntansi melepas 93 wisudawan, Prodi Manajemen 85 wisudawan, Prodi Teknologi Laboratorium Medis 22 wisudawan, Profesi Ners 12 wisudawan, Prodi Psikologi 14 wisudawan, Prodi Arsitektur 6 wisudawan, Prodi Informatika 4 wisudawan, Prodi Sistem Informasi dan Prodi D3 Kebidanan masing-masing 2 wisudawan, serta Prodi Ilmu Keperawatan dan Prodi PGSD masing-masing 1 wisudawan. Romo Donatus Kusmartono SCJ MSc, Ketua Pengurus Yayasan Musi Palembang, berharap kepada para wisudawan melalui bekal pencapaian diploma, sarjana terapan, profesi, maupun strata 1, saat yang semua memasuki masa-masa produktif di dunia kerja, hendaknya tidak jual martabat luhur. Karena pasti akan ada banyak tawaran yang sangat mungkin menggoyahkan martabat sebagai citra Allah, dan perlu memegang integritas diri dengan ketat. Dr. Antonius Singgih Setiawan, Rektor UKMC, kepada para wisudawan meminta agar wisudawan dapat mempergunakan ilmu dan pengetahuan yang telah diperoleh selama belajar di UKMC sebagai bekal untuk berkarya di tengah-tengah masyarakat dalam berbagai pilihan profesi yang akan ditekuni, yaitu berdasarkan praktik ilmu dan pengetahuan yang diperoleh serta pada nilai-nilai spiritualitas Veritas et Scientia Nobis Lumen, dan tetap menjadi alumni yang unggul, bermartabat dan bercinta kasih guna mewujudkan visi dan misi UKMC, yaitu membangun reputasi Universitas Katolik Musi Caritas menuju PTS unggul 2025. Antonius Singgih menjelaskan bahwa untuk mencapai kualifikasi dan kualitas dosen telah dan akan meningkatkan jenjangnya dengan dikirim studi ke beberapa perguruan tinggi. Seperti, 2 orang dosen UKMC juga telah berhasil menyelesaikan studi doktoralnya, yaitu 1 orang doktor dosen Prodi PGSD dan 1 orang doktor dosen Prodi Akuntansi, dan target sampai dengan akhir semester genap 2022/2023 akan diberangkatkan total tidak kurang dari 20 dosen untuk studi doktor. 6 dosen diantaranya sudah memulai perkuliahan pada semester ini, masing-masing 1 dosen di UNS Teknik Industri, 1 dosen di BINUS Informatika, 1 dosen di Unpar Akuntansi, 3 dosen di Undri, 2 Manajemen dan 1 Biomedik. Sisanya sedang proses mendaftar. Lagi saya juga mensepakati itu, tapi lebih dari itu bahwa
Menjaga nama baik alma mater, ya tentunya tidak hanya sekedar berbuat baik, tidak hanya sekedar menjadi pribadi yang bertanggung jawab, tetapi menjaga nama baik alma mater adalah bagaimana menyemangati alma mater untuk juga bertumbuh dan berkembang. Maka kami berharap bahwa saudara-saudara, para wisudawan-wisudawati yang kemudian akan menjadi bagian dari alumni dari alma mater ini, bagaimana juga nanti bisa berkontribusi untuk menyampaikan hal-hal baik dari kampus kita ini kepada setiap orang yang dijumpai masyarakat. Tetapi juga teman-teman juga berhak untuk memberikan kritik dan saran. Dan ini yang juga menjadi hal sangat penting bagi kami. Jika misalnya teman-teman merasa bahwa ada sesuatu yang kurang dari lembaga kita ini, dari alma mater Anda sekalian, sampaikanlah kepada kami bahwa apa yang kemudian harus kami perbaiki. Kami akan sangat terbuka untuk menerima masukan-masukan itu. Namun demikian, hal-hal yang kurang baik, jangan juga kemudian menjadi gunjingan atau gosipan, itu menjadi hal yang tidak bijaksana. Maka silakan sampaikan hal-hal itu langsung kepada kami, supaya kami sekali lagi bisa merespon untuk melakukan perbaikan. Hal lain yang kemudian bisa menjadi tambahan pesan, selain yang sudah disampaikan sebelumnya, bahwa kita semua anggota Sivitas Akademika Musikalitas tentunya sudah dikenalkan, dibekali dengan konsep nilai. Saat ini kita memegang nilai-nilai spiritualitas, unggul, bermartabat, dan bercinta kasih. Maka hendaknya ini selalu menjadi pedoman langkah hidup kita sebagai anggota alumni UKMC nantinya. Kalau ini Anda sekalian lakukan, Anda sekalian implementasikan, kami yakin bahwa nama baik UKMC akan dirasakan di tengah-tengah masyarakat. Maka selalu ingat dengan semboyan kita, Veritas et Sanctia Nobis Lumen. Tadi Pak Kepala juga sempat bertanya kepada saya bagaimana kondisi kampus kita terkait dengan pengelolaan SDM. Maka dalam kesempatan baik ini, saya juga akan sampaikan kepada forum ini, bahwa kami UKMC memiliki komitmen yang kuat untuk menjaga eksistensi universitas kita. Supaya teman-teman alumni nanti juga akan memiliki kebanggaan, maka tugas tanggung jawab kami adalah bagaimana menjaga eksistensi itu. Maka sekali lagi, kami ingin memberitahukan bahwa kami saat ini berupaya, Pak Kepala, untuk meningkatkan kualifikasi dosen-dosen kami. Jadi pada tahun ini, atau setidaknya dimulai pada akhir tahun yang lalu, kami mulai berikhtiar untuk mengejar ketertinggalan kami dalam jumlah dosen yang berstratakan doktoral. Untuk saat ini, yang sedang berjalan adalah ada 2 dosen yang sudah mulai melakukan proses studi ya. Jadi atau yang sudah menyelesaikan studi. Satu adalah dari Prodi Akuntansi, 1 orang doktor dari Universitas Diponegoro. Di sini ada Pak MJ Dedi. Boleh kita kasih tepuk tangan. Beliau baru selesai akhir tahun lalu. Kemudian juga ada 1 orang doktor untuk Prodi PGSD, ada Ibu Lisnani. Beliau doktor dari Unsri. Kemudian menyusul sedang mulai proses studi, ada 1 dosen dari teknik industri.
Jadi kita patut bangga, Teknik Industri menambah satu calon dokter lagi, Ibu Narni. Kemudian ada satu dosen dari informatika, beliau sekarang kuliah di BINUS, kalau Bu Narni tadi UNS. Di BINUS ini ada dosen yang bernama Pastor Gunadi Emanuel. Kemudian ada satu dosen akuntansi yang sudah mulai berkuliah di Universitas Parahyangan, ada Ibu Febi. Kemudian ada dosen yang saat ini juga sudah mulai kuliah, dua dosen manajemen di Unsri, ada Ibu Clara dan Ibu Ega. Kemudian ada satu dosen keperawatan, Pak Lili, di Biomedik Unsri. Dan sisanya sedang berikhtiar, mudah-mudahan nanti ada sebagian teman yang duduk di depan akan segera berangkat, ada sekitar 5 orang ya. Ada 5 orang atau lebih ya? 5 orang ya. Jadi total 20 dosen akan segera sekolah, dan ini adalah ikhtiar kami untuk meningkatkan kualifikasi dosen kita. Jadi tentunya harapannya ini akan menjadi bagian utama untuk menjaga eksistensi, dan ini juga upaya kami untuk berkomitmen menjaga eksistensi LDikti Wilayah 2, di mana jumlah dosen dengan kualifikasi doktoral akan bertambah. Selain itu juga kami berupaya untuk meningkatkan kualifikasi dosen dalam jenjang akademik, dan juga bersyukur bahwa beberapa minggu yang lalu atau beberapa bulan yang lalu kami juga mengusulkan ada sekitar 33 dosen untuk mengarah ke jenjang yang baru. Jadi kiranya nanti bisa dibantu Bapak untuk kelancarannya, karena ya ini ada implikasi jika dosen-dosen sudah bisa doktor, kemudian juga jenjang akademis naik. Implikasinya apa? Implikasinya adalah poin akreditasi kita akan naik, walaupun ini juga saya ingatkan yayasan, pundi-pundinya juga disiapkan karena akan ada kompensasi yang dibayarkan. Tapi ini ada komitmen bersama, jadi ya kegotong royongan harus menjadi bagian penting dari kita. Supaya tidak berlama-lama, saya harus segera menutup, karena tentunya nanti Pak Ishak akan ada kegiatan di tempat lain. Tapi sebagai penutup, sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih, khususnya kepada LLDikti Wilayah 2 yang senantiasa membimbing, mengarahkan, membantu ikhtiar-ikhtiar kami. Sekali lagi kiranya kami bisa berkontribusi untuk perkembangan di LLDikti Wilayah 2. Kemudian terima kasih kepada Yayasan Musik Palembang yang sudah mempercayakan pengelolaan ini kepada kami. Kami punya komitmen UKMJ akan menjadi lebih baik ke depan dengan gotong royong kita semua. Kemudian kami juga berterima kasih kepada alumni yang juga sudah menjadi mitra strategis bagi kami. Terima kasih kepada setiap mitra yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, khususnya mitra-mitra yang berkaitan dengan upaya peningkatan pembelajaran. Dan secara khusus kami berterima kasih kepada orang tua, kepada sponsor yang sudah memberikan dukungan kepada putra-putri dan kepada anggotanya untuk mengambil bagian dalam proses studi di Universitas Katolik Musikalitas. Dan juga terima kasih kepada panitia yang sudah bekerja dengan sangat baik, sehingga kegiatan wisuda kita hari ini berjalan dengan lancar. Ini kiranya yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Tuhan memberkati. Selamat pagi.